kamu itu adalah di gudang ini. Maaf, Bu. Bi, kamu diem ya, Bi? Kamu juga awas ya, kalau kamu bilang macam-macam sama Bapak soal ini. Baik, Bu. Kamu juga ya, Kasih? Enak juga ya kalau dapat shift siang kayak gini. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu gerasak-gerusuk. Lapar lagi. Kasih, bikinin teh manis hangat sama mie instan dong. Kasih. Lupa lagi. Kan dia udah nggak ada di sini ya. Ibu. Wah. Wah. Ngapain lagi pakai lihat bayang-bayangnya dia? Udah jelas dia nggak ada. Tapi kenapa rumah ini jadi sepi ya? Nggak. Justru bagus kan dia nggak ada. Gue nggak perlu kesel-kesel lagi setiap hari sama dia. Udah enak. Mendingan gue makan di luar aja deh daripada di rumah. Makan enak, gue shopping dulu, gue dapat duit dari Charlie kan, udah pakai dulu aja. Setelah itu, baru deh gue pikirin gimana caranya supaya gue bisa balas dendam sama Andra. Kasih kan udah ada di dalam rumah itu. Liatin aja, tunggu pembalasan gue. Oke, Papa harus pergi dulu, mau ada meeting lagi. Ya, kamu baik-baik Kasih ya. Kamu kalau butuh apapun tinggal bilang sama Mama, atau Jana, atau Biparti. Oke? Iya, Pak. Jangan malu-malu ya. Ma, tinggal dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Sebentar, sayang. Kasih, kamu udah pernah lihat kamar aku kan? Kamar aku jauh lebih bagus daripada kamar kayak punya kamu. Papa selalu kasih yang terbaik buat aku. Iya, Jana. Ya. Oke, saya OTW sekarang ya. Oke. Silakan, Pak. Ya, makasih. Kasih. Bawa tas kamu. Cepet. Cepet. Ikut saya. Mah, kok Kasih ditarik-tarik kayak gitu, Mah? Udah, ayo. Ayo cepet kamu ikut saya. Cepet sini kamu masuk. Kenapa? Kenapa kok kamu ngeliatin saya kayak gitu sih? Waduh, itu Bu Bos kenapa lagi ya? Ntar kalau saya deketin, malah saya kecipratan diomelin juga. Mulai sekarang, ini jadi kamar kamu. Bu, maaf tapi gudangnya belum saya beresin, Bu. Gak perlu, Bi. Tapi, Mah, Papa bilang kan kamar Kasih di sana, bukan di sini, Mah.
Iya, kamarnya tadi akan jadi kamarnya Kasih kalau lagi ada papa aja. Kasih, tempat kamu itu adalah di gudang ini. Maaf, Bu. Bi, kamu diem ya, Bi? Kamu juga awas ya, kalau kamu bilang macem-macem sama Bapak soal ini. Baik, Bu. Kamu juga ya, Kasih. Kalau sampai kamu macem-macem ngomong sama suami saya yang aneh-aneh, saya akan ngelakuin hal yang lebih buruk lagi. Paham kamu? Iya, Ma. Kamu panggil saya Mama? Enggak ya? Saya nggak mau kamu panggil Mama. Saya nggak sudi. Tapi kata Papa, Kamu panggil saya Tante aja kalau nggak ada suami saya. Ngerti? Oh iya, satu hal lagi ya. Selama di sini, kamu nggak boleh makan satu meja makan dengan saya dan Jana. Dan kamu nggak boleh pakai kamar mandi utama. Kalau kamu mau mandi, kamu pakainya kamar mandi belakang aja yang buat pembantu. Kalau kamu sampai ngelanggar, kamu akan tahu semua akibatnya. Ayo Bi, ayo Jana. Ayo cepet keluar. Baik, Bu. ternyata Tante Nabila, Jana sama Biparti beneran gak suka sama aku. Cuma Papa Andra yang sayang sama aku di rumah ini. Bu, Kasih kangen sama Ibu. Kasih pengen pulang aja ke rumah Ibu. Di sini gak enak, Bu. Kalau Papa tahu Kasih tinggal di gudang karena disuruh Mama, gimana, Ma? Makanya itu sayang, Mama nggak mau Papa tahu soal ini. Mama mohon ya sama kamu, Mama minta kerjasamanya. Ya. Sebenarnya Mama juga nggak suka sama kondisi kayak gini, sayang. Tapi Mama terpaksa harus ngelakuin ini demi nyelamatin keluarga kita. Biar Kasih nggak betah tinggal di rumah ini. Siapa tahu abis ini dia bisa minta balik ke panti. Jadi Papa tetap cuma punya kamu deh. Lagian enak loh sayang, kamu jadi nggak berbagi Papa sama Kasih. Iya kan? Kamu ngerti kan niat baik Mama? Sayang, please banget ya, Mama minta bantuan kamu. Iya, Ma. Pinter. Bang, kopinya Bang. Makasih Gus. Oh iya ya Bang, kondisi panti makin kemarin makin susah aja ya Bang. Duit masuk juga makin seret. Ntar anak-anak makan kayak gimana ya Bang? Nggak usah sok perhatian lo membocil-bocil di sini. Kan kemarin udah gue kasih duit Gus. Iya, Abang udah ngasih duit. Tapi kagak cukup Bang. Duit yang Abang kasih itu cuma cukup buat biaya operasional panti doang. Itu terus harus gimana dong Gus? Itu dia Bang. Apalagi semenjak si Kasih pergi. Ntar Pak Andra ngasih duit lagi nggak ya Bang? Katanya sih tiap bulan tetap kasih Gus. Lo berdoa aja. Ya itu kan katanya. Sewaktu dia mau adopsi si Kasih. Nah sekarang si Kasih kan dari rumah dia Bang. Bisa aja dong dia berubah pikiran, dia nggak mau ngasih lagi. Bener juga nih omongan si Agus. Terus si Kasih udah di rumahnya Pak Andra. Bisa jadi Pak Andra bakal ngelupain nih panti ini. Terus nggak ada lagi dong duit masuk ke gua. Biar gimana pun caranya,
gue harus ngamanin duit buat gue sendiri. Kalau panti, ya kapan-kapan aja deh pikirinnya. Gus. Iya bang. Kita harus punya cara supaya Pak Andra nggak lepas dari genggaman tangan kita, Gus. Nah itu dia bang maksud saya. Cuman gimana ya caranya ya? Supaya Pak Andra tetap peduli sama kita bang. Lo bingung kan? Iyalah. Gue tahu jawabannya. Apaan dong? Lu kirim orang cari keberadaannya Pak Andra. Menurut lo sekarang Pak Andra lagi di mana? Ya Pak Andra kan orang kerja ya bang. Kalau orang kerja mah jam segini palingan juga di kantor. Itu makanya Gus. Sekarang lo kirim orang buat mata-matain Pak Andra. Kalau udah tahu di mana lokasinya Pak Andra, kabarin gue dan ikutin terus. Gue punya rencana, Gus. Udah siap, sayang? Udah dong, Ma. Kasih. Kasih. Ya, Tante. Sini kamu, cepet. Saya, Jana, sama Biparti mau keluar makan ke mall ya. Kamu tunggu di sini aja. Ya, Tante. Jangan lupa kamu beresin rumah ini. Nyapu, nyetrika, ngepel, nyuci piring. Pokoknya beresin semua yang ada di rumahnya, oke? Kamu nggak boleh enak-enakan di sini ya. Enak aja. Kamu pikir kamu di sini bisa santai-santai gitu sampai nikmatin semua fasilitas di sini? Enggak ya. Kamu itu harus kerjain semua kerjaan rumah yang saya suruh, oke? Lagian kalau misalnya saya suruh kamu ikut juga repot. Kamu juga masih pakai kru kayak gitu. Ya udah. Pokoknya saya pulang, semua yang saya suruh tadi harus kelar ya. Oke. Ayo sayang, udah? Ayo, Ma. Ayo Bi. Iya, Bu. Yuk. Kenapa Nabila cuma pergi sama Jana dan pembantunya ya? Kenapa Kasih nggak diajak? Gue jadi penasaran. Apa sih yang Kasih lakuin di dalam rumah ini? Gue nggak boleh ketangkep CCTV. Gue harus ngelakuin sesuatu sama tuh CCTV. Halo bang. Iya bang. Ini gua masih ngikutin Pak Andra bang. Gimana bang? Rencananya itu mau kita lakuin sekarang, apa gimana bang? Pokoknya lu ikutin terus Pak Andra. Begitu nanti lu udah sampai di titik yang udah kita janjian, baru kita jalanin rencana kita. Baik bang.
pasti si Nabila nih yang nyuruh Kasih bersih-bersih rumah. Harusnya kan cuma gue yang boleh kayak gitu. Coba aja kalau Andra tahu Kasih itu anak kandungnya. Mana mungkin Nabila berani kayak gitu ke Kasih. Oke, CCTV udah nggak bisa lagi ngerekam pergerakan gue. Siapa ya? Apa Tante Nabila? Ibu. Ibu. Kok ibu tahu kalau Kasih kangen? Kamar kamu di mana? Jadi ibu kesini cuma ngeliat kamar Kasih. Ya enggak, saya juga sekalian mau nemuin kamu. Tapi sekarang saya mau tahu kamar kamu itu di mana. Ibu duduk dulu aja ya, biar Kasih ambil minum. Ya nggak usah. Cepetan tunjukin di mana kamar kamu. Tapi di rumah lagi nggak ada orang, Bu. Kasih harus izin mama papa. Saya ibu kamu loh. Ya kali harus izin juga. Malah bengong. Ayo tunjukin. Sebenarnya kamar Kasih ada 2, Bu. Satunya kamar bagus, satunya lagi di gudang. Gimana? Di gudang? Maksudnya gimana sih? Kok ada 2 kamar? Kasih disuruh tidur di kamar bagus kalau ada papa. Kalau nggak ada papa, Kasih disuruh tidur di gudang. Siapa yang suruh? Mama Nabila. Ternyata setega itu ya Nabila sama Kasih. Padahal kalau di medsos gayanya sok baik kayak malaikat.